Halo, kembali lagi bersama saya Adela Febrina yang akan membahas serba-serbi lain terkait COVID-19. Sebelumnya, saya juga pernah membahas mengenai apa itu COVID-19, apa saja gejalanya dan bagaimana pencegahannya. Kemudian, video edukasi mencuci tangan itu penting dan disertai cara mencuci tangan yang benar. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mental selama pandemi dan contoh kegiatan yang menyenangkan selama di rumah aja. Nah, bagi kalian yang belum melihat postingan sebelumnya, bisa langsung scan aja QR code yang tertera di layar. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah perbedaan orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG, yakni orang yang memiliki resiko tertular atau terinfeksi COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala. Meskipun tidak menunjukkan keluhan sakit, OTG dapat menularkan COVID-19 ke orang lain. Oleh karena itu, semua orang perlu memakai masker. Kita tidak tahu lagi siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Selanjutnya, ada orang dalam pemantauan atau ODP. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 dan memiliki gejala panas badan yang mencapai suhu badan di atas 38 derajat Celcius atau gangguan saluran pernafasan ringan dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut. Yang ketiga adalah pasien dalam pengawasan atau PDP, yakni orang yang memiliki gejala badan panas di mana suhu badannya bisa mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan memiliki gangguan saluran pernafasan yang semakin berat atau parah. Tidak hanya itu, PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Jika Anda adalah OTG, lakukan karantina diri seperti tinggal di rumah dan jangan bepergian, tidak menerima tamu dan tetap berjarak ketika berinteraksi dengan anggota keluarga. Jika Anda adalah ODP atau PDP, lakukan isolasi diri, seperti tinggal di kamar, jangan kontak dengan orang lain, gunakan kamar mandi terpisah, pakai alat makan terpisah, dan jika kondisi semakin parah, hubungi kader atau relawan COVID-19 di desa. Jika ada tetangga yang merupakan OTG, ODP, ataupun PDP, jangan diskriminasi mereka. Mereka yang berusaha mengisolasi diri di rumah sedang melindungi warga sekitar agar tidak tertular. Mereka kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak boleh keluar rumah, sehingga kita harus bergotong royong membantu mereka melalui masa isolasi selama 14 hari. Bantuan dapat berupa dukungan moral, hingga memberikan sembako ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Selama COVID-19 ini, kita juga sering mendengar tentang kode warna daerah. Nah, berikutnya yang akan saya bahas adalah kriteria risiko berdasarkan warna. Yang pertama ada warna hijau dengan kategori risiko tidak terdampak, yang memiliki ciri tidak ditemukannya kasus positif COVID-19, penyebaran COVID-19 terkontrol, risiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi, pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru. Selanjutnya ada warna kuning dengan kategori resiko rendah, yakni ciri-cirinya ditemukannya kasus positif COVID-19, transmisi bisa terjadi, transmisi tingkat rumah tangga mungkin terjadi, dan klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Yang ketiga ada warna oranye dengan resiko sedang, yang ciri-cirinya transmisi lokal mungkin bisa terjadi dengan cepat. Transmisi dari imported case mungkin terjadi secara cepat, dan klaster-klaster baru harus terpantau dan dikontrol melalui testing dan tracing agresif. Yang terakhir ada warna merah dengan kategori resiko tinggi, dengan ciri-cirinya transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, dan wabah menyebar secara luas serta ditemukan banyak klaster-klaster baru. Nah, infografis ini diperoleh dari laman covid19.go.id. Istilah berikutnya yang masih hangat baru-baru ini ialah new normal atau kenormalan baru.
Dilansir dari kompas.com, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Untuk itu, dibutuhkan New Normal Starter Pack yang dapat membantu menjalankan kegiatan sehari-hari secara aman. Yang pertama adalah masker. Masker yang dapat dipakai diantaranya adalah masker kain 3 lapis yang dapat digunakan secara berulang. Perlu diingat bahwa masker kain ini hanya dapat digunakan selama maksimal 4 jam. Oleh karena itu, jika kalian bepergian lama, dibutuhkan masker cadangan seperti poin nomor 11 untuk mengganti masker yang lama setelah 4 jam. Masker lama ini kemudian disimpan pada kantong masker habis pakai seperti yang tertera pada poin 10 agar nantinya masker dapat dicuci setibanya di rumah. Ingat, jangan menyentuh bagian luar masker yang kotor. Barang berikutnya ialah alat bantu buka pintu dan helm untuk pengguna ojek. Selanjutnya ada botol minuman pribadi, karena kita tidak tahu kebersihan gelas atau botol yang disediakan di tempat umum, sehingga lebih baik membawa botol minum pribadi. Untuk menjaga kebersihan tangan dan benda milik sendiri, diperlukan juga tisu kering, hand sanitizer, dan sabun cair serta desinfektan. Tak lupa juga untuk membawa alat ibadah dan alat makan sendiri. Itu dia 11 barang yang dapat kalian bawa kemana-mana selama bepergian di luar rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai serba-serbi COVID-19 kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, saya Adela Febrina pamit undur diri.